Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Vaneska dari kelas 12 CM4 SMA Negeri 8 Prapumuli. Jadi hari ini aku mau menjelaskan tentang mengkritik informasi tentang tokoh. Tanpa berlama-lama, mari saja kita lanjut untuk penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengkritik informasi tentang tokoh. Yang pertama yaitu mencermati informasi tentang tokoh. Dalam kegiatan 1, informasi tertulis dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti poster, pamflet, brosur, dan infografik. Informasi tersebut dapat dibaca secara cepat karena membuat informasi ringkas. Sebuah infografi mengandung informasi yang bermanfaat dapat dibaca secara cepat. Kegiatan kedua yaitu membaca cepat adalah sebuah teknik atau metode yang digunakan untuk mengefektifkan waktu membaca dan sekaligus dapat memahami bacaan dengan baik. Ada dua teknik membaca cepat yaitu dengan menghindari pengucapan atau membaca dalam hati dan mendengar. Ada dua teknik membaca cepat, yaitu yang pertama teknik membaca sekilas atau skimming, digunakan untuk mengetahui garis besar isi sebuah tulisan. Pertama yang harus dilakukan yaitu memahami topik tulisan melalui judul. Berikut ini kegunaan teknik membaca sekilas atau skimming secara terperinci. Yang pertama, mengenali topik bacaan. Kedua, mengandung pendapat atau opini sekarang. Dan yang ketiga, memperoleh informasi penting yang dibutuhkan. Yang keempat, memahami organisasi penulis sistematis dan alur. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menyegarkan kembali ingatan tentang apa yang pernah dibaca. Dan yang kedua yaitu teknik membaca pindai atau scanning, digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu saja di dalam tulisan. Berikut teknik membaca pindai dilakukan dengan melompati atau mengabadikan bagian-bagian tertentu dari tulisan atau bacaan, yaitu yang pertama, bagian yang sudah diketahui sebelumnya, dan yang kedua, bagian yang tidak penting atau tidak diperlukan, yang ketiga, bagian yang hanya berupa contoh atau ilustrasi, dan yang keempat atau terakhir, bagian yang merupakan pengulangan. Materi yang kedua yaitu mencari informasi dari ensiklopedia. Ensiklopedia tergolong sebagai buku referensi. Di dalam ensiklopedia terkandung informasi yang sangat lengkap dari berbagai sumber, disusun secara sistematis dengan 3 cara, yaitu alfabetis, urutan abjad, tematis atau urutan tema, dan atau kronologis yaitu urutan waktu. Selain ensiklopedia dalam bentuk buku tercetak, saat ini dikenal juga ensiklopedia elektronik atau digital. Dari yang ketiga, menggunakan kata-kata khusus. Kata-kata dalam bahasa Indonesia banyak diserap dari bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya kata rancak diserap dari bahasa Minangkabau yang artinya bagus, elok, dan cantik. Demikian pula kata risiko diserap dari kata risk dalam bahasa Inggris. Keempat yaitu menimbang informasi yang valid. Informasi adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga banyak orang yang bekerja mengelola informasi. Informasi yang sangat berharga adalah informasi yang menyajikan data-data faktual serta akurat. Informasi yang sesuai dengan data dan fakta sebenarnya disebut informasi valid. Infografi berikut ini menyajikan beberapa fakta dan data tentang sosok Chairil Anwar, yaitu yang pertama, data karya dan kehidupannya secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Dan yang kedua, data karya secara kuantitas, yaitu berdasarkan jumlah atau banyaknya. 5 yaitu memahami data aksara atau ejaan di dalam kalimat. Berikut ini adalah tata aksara berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI untuk tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang dapat dalam petikan lain. Dan yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengamati makna
terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Yang keenam yaitu mendiskusikan kiprah seorang tokoh. Diskusi dapat dilakukan secara resmi atau formal atau tidak resmi yaitu non-formal. Bahan diskusi dapat bersumber dari informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Dan yang materi ketujuh yaitu menulis narasi dan deskripsi. Dengan mencermati unsur intrinsik karya sastra tersebut, menulis sebuah tulisan narasi yang disebut sinopsis. Kata sinopsis berasal dari bahasa Yunani yaitu sinopsis. Sinopsis sebagai informasi ringkas suatu karya kepada orang lain yang belum membaca. Tujuannya agar orang yang belum membaca tergerak untuk membaca karya tersebut. Sebuah sinopsis dapat ditulis misalnya dengan panjang 300 kata dalam 3-4 paragraf. Urutan cerita di dalam sinopsis harus ditulis sesuai dengan urutan cerita pada karya. Bentuk karya tulisan sinopsis adalah naratif atau kisah.